Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara bertobat yang benar dan baik? Apakah cukup dengan doa atau dengan salat tobat? Baik, jazakallahu khair. Tadi disampaikan cara bertobat, teman-teman sekalian, ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 sampai dengan 18 ya. Allah tegaskan di sini, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sungguh tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari satu persoalan keburukan yang pernah dikerjakan, tobatnya disegerakan. Jadi satu ya, sifat tobat itu ya, pertama di Quran surah keempat ayat ke-17 sampai 18, sifat tobat yang pertama mesti disegerakan, tidak ditunda ya, jadi menunda-nunda tobat itu berbahaya ya. Yang kedua ya, kalimat tobat sendiri kemudian diperdalam oleh para ulama memiliki turunan-turunan ya. Tobat itu mengandung arti pengakuan, artinya mengakui kesalahan yang pernah Anda kerjakan. Jadi saat bertobat, setelah Anda segerakan, akui dulu salah apa. Ya. Akui salah apa. Kan? Yang kedua, sesali kesalahan itu. Karena dengan penyesalan itu, ya, kita menghadirkan satu perasaan bahwa ini keliru. Kan? Dan yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi dan mengganti dengan amal soleh. Ya, berjanji untuk tidak mengulangi dan mengganti dengan amal soleh. Ya. Makanya nanti di ayat ke-18-nya, kalau ada orang masih mengulang kesalahan serupa, atau berbuat salah pada yang lainnya, itu artinya pertanda tobatnya belum diterima ya, belum diterima. Baik, nah sekarang pelan-pelan ya, tadi ada pertanyaan, apakah mesti dengan salat tobat ya. Sepanjang pengetahuan kami, semua salat itu mengandung makna tobat. Semua salat, silahkan cek, semua salat mengandung makna tobat. Makanya saat Anda mulai bertakbir pun, mulai bertakbir kemudian mulai bersedekap, Anda mengucapkan doa untuk bertobat dari kesalahan. Coba, masih ingat tadi ketika kita dijanjikan oleh Allah akan dikabulkan permohonan kita saat kita membacakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ada dalam lafaz apa? Al-Fatihah. Baik, sekarang perhatikan. Sebelum membaca Al-Fatihah, supaya doa kita dikabulkan tadi, sebelum membaca Al-Fatihah dalam salat kita membaca apa? Iftitah. Baik, apa yang dibacakan dalam iftitah Anda? Baik, inna salati wa nusuki, yang lain? Allahumma ba'in baik. Ada 12 hadis di sini terkait 12 doa terkait dengan iftitah. Ada yang wajah tu kan? Baik, wajah tu wajhil ladzi fatara samawati wal ard dan seterusnya. Ada yang Allahumma ba'in, ada yang inni wajah tu kan? Baik, wajah tu atau inni wajah tu? Baik. Yang wajah tu boleh yang katanya? Baik. Yang inni wajah tu? Yang enggak punya wajah. Baik. Baik. Teman-teman sekalian, kalau Anda mengucapkan wajah itu tidak pakai ini, itu ada di hadis Muslim nomor hadis 1848. Riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib. Kalau Anda mengucapkan menggunakan ini wajah itu diantaranya ada di Ibnu Majah nomor hadis 3221, Abu Daud nomor hadis 2579. Riwayatnya dari Jabir bin Abdullah. Tapi saya menginginkan Anda tidak menghafal nomor dan hadisnya, tapi mengetahui maknanya. Ini poinnya. Ya, tidak penting itu semua, yang penting paham maknanya, amalkan dengan benar. Nah, sekarang perhatikan, saya mau bacakan hadisnya supaya kita mengerti betul. Yang pakai wajah itu dari Ali bin Abi Thalib, saya bacakan hadisnya. Beliau menyampaikan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaha, maka beliau membaca doa istiftah. Istiftah itu artinya panjang. Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard dan seterusnya. Jadi ini yang tanpa ini. Baik, sedangkan yang menggunakan ini, hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, beliau menyampaikan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap kali menyembelih hewan kurban, aqbala al-qiblah, menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Thumma qala, kemudian mengucapkan, "Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad." Ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad, dari keluarga besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikorbankan itu rata-rata Nabi 100 ekor. Ya, Masya Allah. Di pertama sunnahnya hadapkan ke kiblat, sebutkan atas nama siapa. Yang ketiga, fayaqulu, kemudian mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Saat disembeli, ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, sembeli. Setelah itu belum selesai. Sunnah yang keempat, ingat teman-teman, Anda kehilangan satu langkah, Anda kehilangan pahala di sini. Oke? Ada 4 di sini. Hadapkan ke kiblat, sebut atas nama siapa. Keempat, ketiga Bismillahi Allahu Akbar. Yang keempat, selesai menyembeli, menghadap ke kiblat, berdoa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard dan seterusnya. Jadi yang inni wajjahtu itu bukan bacaan dari doa iftitah atau istiftah, tapi bacaan doa setelah selesai menyembelih hewan kurban.
nggak pakai nggak pakai o. Setelah menyembelih hewan kurban atau melontar jumrah, itu yang dibaca. Ya. Kami sudah berusaha mengecek di 1235 kitab hadis dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Redaksinya ke situ semua. Bahkan hadis palsu pun nggak ada yang menyebutkan dipakai dalam sholat. Gitu. Nah, jadi barangkali perlu diluruskan di sini, walaupun bedanya tipis, tapi tidak bisa disamakan. Karena doa itu detail sifatnya. Ya. Baik. Nah, poin saya, ada yang berdoa menggunakan Allahumma ba'id baini, kan? Sering dibaca dalam siang hari, sholat siang. Ya. Sholat siang ini dalam istilah fiqih ada lail wan nahar. Kalau sholat malam lail itu artinya tahajud, qiyamul lail. Kalau sholat nahar itu artinya sholat fardu dari mulai subuh sampai isya. Nah, disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis 711 dari Abu Hurairah, Nabi itu ketika sedang sholat, ya, berhenti sejenak, sakata hunainatan. Ya, kata Abu Hurairah setelah selesai, ya Rasulullah, saya perhatikan Anda sakata hunainah. Ya, Anda diam sejenak. Apa yang Anda lakukan? Kata Nabi, saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Teman-teman sekalian, saya ingin ketika Anda membacakan bacaan apapun dalam sholat, pahami. Karena kata Allah diisyaratkan di Quran, banyak orang sholat tidak mengerti, tidak paham apa yang ia baca dan dilakukan dalam sholatnya. Sekarang perhatikan, kesalahan yang kita perbuat dalam hidup disebut khata. Kalau banyak, namanya khataya. Baik, kenapa ini sering dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat siang? Karena umumnya, siang itu lebih banyak menghadirkan aktivitas dibandingkan dengan malam. Bapak Ibu banyak beraktivitas di siang hari atau malam? Siang. Sekarang perhatikan, umumnya orang yang banyak beraktivitas lebih besar kemungkinan potensi salahnya dibandingkan dengan yang diam. Terlalu banyak bicara bisa keliru, terlalu banyak melangkah bisa salah. Karena itulah, mohon izin, tadi antara zuhur mau ke asar, saya mau tanya, ada di antara kita yang tidak punya salah? Boleh angkat tangan? Yang sedikit? Terus saking banyaknya kita nggak bisa ngangkat kan? Berarti ada yang salah kan? Karena itulah ketika, kesalahannya sedikit atau banyak. Kalau sedikit, khata. Kalau banyak, khata ya. Ya terakhir itu pengakuan. Lihat kalimatnya ya. Khata ya. Kalau kalimatnya berhenti di sini, khata ya, sampai sini, ini kesalahannya. Kalau pakai ya kecil, ya, ini pengakuannya. Saya melakukan kesalahan-kesalahan. Ini seakan-akan ketika Anda katakan, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, hamba mengakui ya Allah, sebelum sholat ini banyak kesalahan yang hamba lakukan. Anda ingat-ingat kan? Hadirkan suasananya, kalau benar tuh bisa menangis kan? Mohon ya Allah, jauhkan sejauh-jauhnya antara saya dan kesalahan yang saya perbuat, seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Timur dengan barat pernah melihat bersatu? Tidak. Maksudnya apa? Saya nggak pengen lihat selama-lamanya ya Allah. Sampai di akhirat tolong jangan tampakkan lagi pada saya. Karena nanti ada orang-orang saat di akhirat, kebaikan ditampakkan, keburukan pun akan tampak. Jadi kalau Anda berbuat salah sekarang, tidak Anda istighfari, bisa Anda berbuat salah, sekarang ditebet gitu kan? Ya, awas hati-hati. Anda nggak istighfari, nanti di akhirat akan dibuka. Bukan cuma orang tebet, penduduk langit dan bumi mengetahui bahwa Anda pernah berbuat maksiat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Anda berbuat salah sedikit pun, Anda nggak tobat di situ, Allah akan buka. Karena itulah saat kita sholat, kita bertobat. Saya akui saya salah ya Allah, mohon jauhkan. Kalau kesalahan saya seperti noda yang melekat di pakaian, ya Allah mohon bersihkan saja. Kalau perlu gunakan dengan air yang sangat dingin, bil ma'i wa thalji wal barat. Jadi kalau Anda benar sholat yang membaca doa tadi, Anda sedang bertobat. Makanya kami selalu mengistilahkan semua sholat itu tobat kalau benar dilakukannya. Jadi ketika istighfar Anda benar, kemudian tobat Anda benar disampaikan, maka Allah tunggu kamu mau minta apa sekarang. Karena itulah tadi saya sampaikan, salah satu kisah di antara dua yang tadi saya sebutkan, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu ketika meminta umatnya bertobat, lihat kalimatnya, dosanya luar biasa, yang dimintakan istighfar. Quran surah ke-71 ya, ayat 10 sampai 14 itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh, lihat kalimatnya, saya katakan kalian semua banyak salah kalian, cepat taubat, istighfar. Istighfar, minimal dengan istighfar. Masih ingat tadi pembahasannya? Kadang-kadang maksiat yang dilakukan itu menghambat kebaikan kan? Masya Allah. Lihat ayatnya Pak, Ibu sekalian. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau istighfar tobat dilakukan, maka sekat akan dibuka, Allah turunkan rahmat dari langit. Bahkan menjadikan, maaf yang tadinya kering kerontang jadi tumbuh subur lagi. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Rizki Anda yang macet, pekerjaan Anda yang sulit, dengan istighfar tobat dilancarkan kembali. Keturunan yang belum dapat dimudahkan pendapatannya. Masya Allah. Jadi ternyata
Taubat itu terkait erat dengan rizki dan rahmat Allah serta pengabulan doa. Syekh Hasan Al-Basri, ulama saleh luar biasa. Satu kali ditanya oleh 3 orang, Syekh, saya punya persoalan. Ini kebun saya katanya kering, gak pernah tumbuh. Bagaimana solusinya? Kata beliau, akthir istighfar, perbanyak istighfar. Dia pulang. Orang kedua, Syekh, saya bekerja sulit nih. Ya, Masya Allah, sulit mendapatkan rezeki. Kesana kemari nggak dapat, kan? Apa solusinya? Kata beliau, akthir istighfar, perbanyak istighfar. Yang ketiga, Syekh, saya sudah berumah tangga bertahun-tahun, belum ada keturunan. Bagaimana solusinya? Kata beliau, akthir istighfar, perbanyak istighfar. Begitu ketiganya pulang, jamaah yang bingung. Syekh, 3 pertanyaan, thalatha ilah, ijabah sawiyah. Bagaimana 3 pertanyaan dijawab dengan jawaban yang sama? Kata beliau, ara'aita qawla rabbil alamin, apa Anda tidak memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh tadi, surah 71 ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-14 tadi? Ya, Masya Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka perbanyak istighfar kepada Allah, Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum bidrara. Kalau ampunan sudah diberikan, dosa sudah dicabut, maka rahmat diturunkan dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Dan harta diperluas, bahkan keturunan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sini. Jadi kalau saran kami, perbaiki ibadah dengan baik, tobat dengan benar. Makanya Nabi sebelum tidur kan istighfar tuh. Coba kalau tidak percaya, nanti mau tidur malam, perbanyak istighfar. 70, 100 kali. Dampaknya ke hati enak, Pak. Nggak percaya silakan. Anda tidur aja seketika dengan tidur istighfar dulu, ya kan? Baca Quran, tidurnya enak, tenang, gitu, nyaman, gitu kan? Ada yang saking tenangnya nggak bangun lagi, gitu kan? Ada yang begitu, karena kita nggak tahu kapan kita bangkit, kan? Tapi minimal dosa kita sudah selesai, tobat kita, nggak ada hubungan lagi dengan yang lain. Makanya ada orang-orang yang saat sebelum tidur dia selalu bertobat kepada Allah, dan kata Nabi, surga menanti dia. Itu ada di Musnad Abdul Razak, nomor hadis 20.559 di jilid yang ke-11 halaman 187 yang pernah saya sebutkan dulu. Baik.